salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah pernikahan. Pernikahan ini tidak selalu menyatukan antara dua orang yang saling mencintai, Bapak sekalian. Tetapi terkadang juga pernikahan yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, khalaqakum min anfusikum azwaja, berpasang-pasangan. Yang mana pasangan tidak harus sama. Terkadang dari pasangan satu dengan pasangan yang lain hanya punya satu dua kesamaan, tetapi sebagaimana banyak manusia memiliki banyak perbedaan. Ada yang satu pemarah, yang satu lembut. Ada yang satu penyabar, yang satu kurang. Ada yang satu suaranya agak lantang, yang satu pelan. Semua perbedaan itu maka digabungkan dalam satu ikatan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi", dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Bapak sekalian, kalau Allah bicara tentang tanda-tanda kekuasaan, itu Allah sebutkan makhluk-makhluk Allah yang luar biasa agung. Wa min ayatihi an khalaqalakumul laila wan nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan siang dan malam. Wa min ayatihi an khalaqalakum wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakumus syamsa wal qamar. Diciptakannya langit, diciptakannya bulan dan matahari. Wa min ayati an khalaqalakum, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan pasangan. Di awal Allah mengatakan langit, mengatakan bumi, mengatakan siang, mengatakan malam, mengatakan matahari, mengatakan bulan. Ternyata ada satu tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita, yaitu pernikahan dan berpasang-pasangan. Dan kita ini semuanya dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, kenapa pernikahan disebut dengan ayat? Ini penting buat kedua belah mempelai dan untuk kita semua. Kenapa pernikahan disebut dengan ayat? Ayat itu kalau kita sebut sebagai ayat Qur'ani, maka ayat itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda kekuasaan Allah akan menjadi berarti jika tanda-tanda itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kalau ada orang bisa pergi ke bulan, Bapak sekalian, tetapi dengan perginya dia ke bulan, dia justru tidak percaya adanya Tuhan, maka berangkatnya dia ke bulan bukan sebuah keberkahan. Karena ilmu sampai ke bulan tidak membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang bisa menyelam ke dalam lautan, tetapi dengan bisanya ia menyelam justru semakin murtad dia dengan Allah, semakin tidak percaya adanya Tuhan, maka ilmunya juga tidak berkah. Artinya bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah, langit, bumi, siang, malam, bulan, matahari, itu akan menjadi baik kalau menjadi bahan renungan sehingga kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan juga demikian bagi saya. Pernikahan adalah gerbang menuju kebahagiaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat-ayat pernikahan yang di ujungnya itu ditutup dengan wa ja'ala bainakum al-mawaddata warahmah, ada sakinah, mawaddah, warahmah, itu ternyata gerbangnya Bapak sekalian apa? Kuncinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini muhasabah kita semua Bapak Ibu, kalau keluarga kita cukup hartanya, cukup kedudukannya di masyarakat, tetapi kurang bahagia, tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, maka coba kita mundur ke belakang, kita lihat kunci dari kebahagiaan itu sudah kita buka atau belum. Apa itu? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga malam hari ini bukan hanya menjadi awal dari gerbang ketaatan dan kebahagiaan kedua belah mempelai ini, tetapi ini adalah awal dari gerbang ketaatan terutama kepada keluarga besar kedua belah mempelai. Bapak sekalian, poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang prinsip keluarga.
Ada 3 nabi atau ada 3 cerita yang akan saya angkat pada malam hari ini terkait dengan prioritas ya. Prioritas berkeluarga itu apa? Kita mungkin berkeluarga prioritasnya beda-beda Pak. Ada yang pengen berkeluarga, menciptakan atau punya anak yang pengen jadi dokter semua. Ada yang pengen berkeluarga, pengen punya anak yang anaknya polisi semua. Ada yang mau berkeluarga, ada yang pengen anaknya arsitek semua. Masing-masing kita punya prioritas beda-beda. Ada satu prioritas yang harus kita samakan, yaitu dalam pernikahan harus tetap diprioritaskan urusan akhirat daripada urusan dunia. Ada 3 contoh akan saya sampaikan agar ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama yaitu ketika Nabi Zakaria belum punya anak. Beliau diuji Allah dalam usianya yang sudah tua dengan istrinya yang masih saat itu divonis mandul, maaf. Nabi Zakaria berdoa dalam mihrabnya. Rabbana, dalam surah Al-Imran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi Nabi Zakaria yang saat itu diuji Allah belum punya anak, dan saat itu beliau sudah tua dan perempuannya divonis mandul, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan saya pasangan dan keturunan yang menyejukkan pandangan, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang yang bertakwa. Ingat Bapak-Ibu sekalian, ternyata Nabi Zakaria beliau punya anak bukan yang diminta adalah anak yang kaya raya, anak yang cerdas, anak yang pandai, tidak, tetapi anak yang soleh yang bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama tentang Nabi Zakaria. Beliau meminta anak, tetapi anak yang prioritasnya adalah akhirat. Semoga kedua belah mempelai yang ada di depan kita malam hari ini juga dikaruniakan keturunan yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua yaitu kisah istri Imran. Ketika waktu itu waktu itu istri Imran sedang hamil. Masih dalam surat Al-Imran, sedang hamil Maryam waktu itu. Tapi belum tahu apakah di dalam perutnya laki-laki atau perempuan. Apa kata istri Imran? Hana namanya, dalam tafsir disebutkan, Robbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya bernadar kepadamu, kata Hana. Apa nadarnya? Waktu itu beliau sedang hamil. Inni nadartu laka ma fi batni muharram. Ya Allah, saya bernadar kepadamu, anak saya nanti kalau lahir, saya akan jadikan ia muharram, yaitu penjaga Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Bayangkan Pak, masih hamil, belum tahu anaknya laki-laki atau perempuan, tetapi beliau sudah bernadar, kalau punya anak, nanti saya akan jadikan anak saya menjadi penjaga Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina. Tetapi qadarullah, Allah melahirkan dari rahim Hana atau istri Imran, yaitu seorang perempuan, sehingga tidak jadi, karena penjaga Baitul Maqdis biasanya laki-laki. Tetapi sejak dalam kandungan saja orang tua sudah punya niat, ini anak saya mau saya arahkan kemana. Dan istri Imran menjadi salah satu potret ketika ia hamil. Prioritas punya anak saat itu adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan prioritasnya akhirat. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, saya tidak bisa lama-lama karena sudah malam juga Bapak sekalian. Yang ketiga, itu tentang Nabi Muhammad. Ini ada dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-28, 29. Itu ada asbabun nuzulnya. Jadi ceritanya, tahun ke-5 Hijriah di Madinah, Rasulullah itu sudah melakukan penaklukan wilayah. Tahu-tahu Rasulullah, istri-istri Nabi itu kumpul di rumah Rasul, yaitu di rumah Aisyah waktu itu. Abu Bakar mau masuk, ketuk pintu Nabi, gak dibuka. Kemudian kenapa Abu Bakar mau masuk? Karena
anaknya Abu Bakar, istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Umar mau masuk, ketuk pintu, nggak dibuka juga, Pak. Kenapa Umar mau masuk? Karena putrinya Umar, Hafsah, juga istri Nabi. Setelah lama akhirnya Nabi membuka pintu, dan istri Nabi sedang melingkar di ruangan. Saat itu Abu Bakar mengira ini ada apa ini? Ternyata bapak sekalian, istri Nabi sedang minta uang jajan tambahan, minta ditambah uang jajannya. Karena itulah akhirnya turun surat Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Allah memerintahkan Nabi memanggil istri-istrinya, kemudian dengan firman-Nya, in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatukunna wa usarikunna sarahan jamila. Kata Allah nyuruh Nabi Muhammad saat itu, Pak, wahai istri-istriku, sini, kalau engkau sekarang hanya menginginkan dunia dan perhiasannya, saya akan kasih, tapi setelah itu akan saya cerai, kata Nabi. Bayangkan, Pak. Jadi keluarga Nabi kalau sudah bergeser prioritas hidupnya, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dikasih, kalau kamu mau minta perhiasan, saya akan kasih berapa kamu mau, tapi setelah ini akan saya ceraikan, kata Nabi. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa darul akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau kalian menginginkan Allah, menginginkan Rasul dan kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat, maka sungguh Allah telah menyiapkan bagi kalian pahala yang besar. Allah. Jadi memang dua hal ini kadang tidak bisa disatukan. Kadang harus ada yang diprioritaskan. Orang yang memprioritaskan dunia pasti akhirat tertinggalkan, mau tidak mau. Dan orang yang memprioritaskan akhirat, dia rela walaupun terkadang kehilangan dunia, terkadang. Karena dua-duanya ini, dunia dan akhirat, kadang bisa berjalan secara beriringan hanya dalam kondisi-kondisi tenang, bukan dalam kondisi-kondisi genting. Ketika memilih, pasti seseorang akan langsung muncul mana yang akan menjadi prioritasnya. Maka mudah-mudahan prioritas pernikahan kita semua di sini adalah membangun keluarga akhirat. Ketika terjadi diskusi di dalam rumah tangga juga diskusinya adalah tentang akhirat. Jadi kalau istri di rumah, suami di rumah, ngobrolnya nggak melulu tentang kita udah punya apa, kemudian mobilnya sudah berapa lama nggak ganti, motornya sudah berapa lama nggak ganti, nggak melulu tentang itu, Pak. Boleh nggak? Boleh, tetapi nggak melulu tentang itu. Sesekali bagaimana kita prioritaskan kesolehan anak. Ini anak kita nampaknya jauh dari kata soleh. Bagaimana caranya menjadikan anak kita soleh? Ini nampaknya kita belum kurban tahun ini. Ini nampaknya kita belum umroh. Ini nampaknya kita belum haji. Ini nampaknya kita belum punya wakaf atas nama keluarga. Ini nampaknya kita belum punya aset yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Obrolan-obrolan semacam itu yang akan membuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin hangat dan semakin baik.